Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Liburan tak terlupakan di 4 pulau eksotis di Sumatera Barat. Ingin melarikan diri dari padatnya kesibukan? Liburan ke Sumatera Barat adalah pilihan yang tepat. Memiliki keindahan wisata bahari yang sangat menakjubkan. Gugusan pulau-pulau cantik dengan hamparan pasir putih dan air laut jernih bergradasi biru. Pastinya, liburan ke Sumatera Barat akan menyajikan perjalanan yang menyenangkan dan takkan terlupakan. Apa saja pulau di Sumbar yang wajib dikunjungi? Berikut ini 4 rekomendasi pulau eksotis dengan pantai yang sangat indah. Pulau Mandeh. Kawasan Pulau Mandeh dikenal sebagai Raja Ampat Sumatera Barat karena pulau ini memiliki pulau-pulau kecil di tengah bagian teluk. Pulau Mandeh memiliki wisata bahari dan keindahan pulau-pulau di sekitarnya yang menakjubkan. Pulau Mandeh, daya tarik Pulau Mandeh dalam bahasa Minang, Mandeh berarti Budo atau Idi. Untuk itu, pulau ini dianggap sebagai induk oleh masyarakat setempat. Pulau Mandeh mulai dikenal sebagai daerah wisata sekitar tahun 2000. Saat itu, Indonesia tengah mencari Bali baru, sehingga Pulau Mandeh terpilih menjadi tempat wisata. Pulau yang semula terisolir mulai dibuka dengan membangun jalan menuju pesisir selatan. Letak Pulau Mandeh tepatnya di Teluk Carocok Tarusan, di mana terdiri dari sejumlah pulau di antaranya Tarajun, Sironjong Besar dan Sironjong Kecil, Setan Kecil, Pulau Merak, dan Pulau Cubadak. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di Pulau Mandeh, seperti snorkeling, menyelam scuba, terjun payung, kemah, maupun memancing. Bahkan di Pulau Sironjong, wisatawan dapat terjun dari tebing dengan ketinggian 15 meter. Puncak Mandeh merupakan salah satu tempat menarik untuk dikunjungi. Dari tempat ini, wisatawan dapat melihat keindahan Teluk Carocok Tarusan. Puncak Mandeh ini juga menyediakan area khusus untuk menikmati udara dan melihat pemandangan sekitar. Pulau Setan merupakan pulau yang paling sering dikunjungi. Di kawasan ini, tersedia warung-warung makanan yang menjadi mata pencaharian penduduk setempat. Kawasan Pulau Setan menyediakan permainan air, seperti banana boat dengan tarif sekitar Rp30.000 dan paket snorkeling. Wisatawan juga dapat mengelilingi pulau-pulau kecil di sekitarnya menggunakan kapal yang disewakan masyarakat sekitar. Paket wisata Pulau Mandeh bagi wisatawan yang ingin menikmati Pulau Mandeh tersedia paket wisata yang ditawarkan penduduk lokal. Paket wisata dapat digunakan untuk perjalanan dalam 1 hari. Semakin banyak peserta maka paket wisata akan semakin murah. Sebagai contoh paket wisata untuk 2 orang dengan harga paket wisata Rp950 per orang. Sedangkan, paket wisata untuk 4-5 orang dengan harga Rp300.000 per orang. Satu paket wisata itu mencakup Pulau Setan, melewati Pulau Cubadak, spot snorkeling, Pulau Seronjong Kecil, spot snorkeling, hutan mangrove, dan air terjun Sungai Gemuruh. Fasilitas yang diperoleh berupa kapal, asuransi, alat snorkeling, dokumentasi underwater, makan siang, snack, buah, dokumentasi darat, air mineral, P3K, free tiket masuk pulau, tour guide, serta free tikar. Lokasi keberangkatan di Dermaga TPI Carocok Tarusan, pesisir selatan. Rute Pulau Mandeh dari Bandara Internasional Minangkabau, wisatawan dapat menggunakan transportasi darat maupun laut. Perjalanan darat dapat menggunakan mobil sewaan ke Pantai Carocok dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dan jarak tempuh sekitar 56 km dari Padang ke arah selatan. Jika senang menggunakan transportasi laut, Anda dapat menggunakan kapal cepat dari Teluk Bayur atau Bungus. Pilihan lainnya menggunakan kapal wisata Bintang Mandeh dari Pelabuhan Muaro Padang dengan harga tiket sekitar Rp300.000. Pulau Pamutusan. Sumatera Barat memiliki banyak destinasi wisata alam menarik, mulai dari danau, pegunungan, hingga pantai. Bila ingin berkunjung ke destinasi wisata yang belum banyak diketahui orang, Anda bisa datang ke Pulau Pamutusan di wilayah Bungus, Padang. Pulau ini tidak terlalu besar, tetapi banyak kegiatan menarik yang bisa dilakukan di sini. Pengunjung bisa puas bermain air, bersantai sambil menikmati keindahan matahari terbenam, hingga berkemah di tepi pantai. Pulau Pamutusan memiliki bentuk yang memanjang dengan luas kurang lebih 8 hektar.
Pulau ini menyatu dengan daratan utama pesisir selatan Bungus Teluk Kabung yang membentang luas. Di tengah-tengahnya, terdapat pantai kecil berpasir putih yang biasa menjadi tempat kumpul para wisatawan. Sepintas, tampak tidak ada yang istimewa dari pulau dan pantai ini. Namun ketika air laut pasang, pantai berpasir putih ini ikut tergenang air hingga tidak terlihat lagi. Daratan panjang Pulau Pamutusan pun seakan terbelah menjadi dua. Fenomena unik ini akhirnya menjadi inspirasi nama Pamutusan yang berarti terputus dalam bahasa Minang. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan selama berada di Pulau Pamutusan. Salah satunya adalah snorkeling. Pemandangan bawah laut di pulau ini memang sayang untuk dilewatkan. Selama menyelam, pengunjung akan disuguhkan dengan pesona ikan warna-warni yang sibuk berenang keluar masuk terumbu karang. Untuk menyewa alat snorkeling, pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp20.000. Usai menyelam, pengunjung bisa duduk-duduk di dermaga kayu yang memanjang dari tepi pantai hingga ke tengah laut. Dari atas dermaga, pengunjung dapat melihat ikan-ikan berenang berkat airnya yang sangat jernih. Keseruan di Pulau Pamutusan tidak sampai sini saja. Pulau ini memiliki lanskap yang menarik, dengan pantai di tengah-tengah dan bukit batu di pinggirnya. Setelah puas bermain di pantai, pengunjung dapat hiking ke atas bukit. Pulau Sipora menjadi daya tarik wisata sebab di sekitarnya terdapat beberapa tempat wisata berselancar yang memukau. Waktu paling baik untuk mengunjungi Pulau Sipora demi selancar adalah bulan April hingga Oktober. Meski begitu, Anda tetap dapat menikmati gulungan ombak yang menantang di Pulau Sipora hampir sepanjang tahun. Pulau Sipora memiliki titik berselancar kelas dunia, Hollow Trees dan Lancees Left berada di bagian ujung selatan pulau ini. Sejumlah titik berselancar yang tersohor lainnya berada di barat laut Pulau Sipora, yaitu di antaranya Telescopes, Iceland, dan Scarrecrows. Di barat laut Pulau Sipora, terdapat dua jenis ombak terkenal lainnya. Telescopes adalah jenis ombak yang sangat panjang, semi-hollow, ombak bergulung dengan lubang di bagian tengah, dan nyaris sempurna untuk selancar. Banyak peselancar yang telah berselancar Telescopes mengakui bahwa ombak ini adalah salah satu ombak terbaik di Indonesia. Telescopes yang tidak terlalu besar menantang Anda dengan jenis ombak berbentuk silinder yang cocok untuk peselancar tingkat menengah. Lokasi ombak Telescopes berada paling dekat dengan pusat pemukiman masyarakat di Tua Pejat, ibu kota kabupaten, yaitu sekira 5 km arah barat. Scarrecrows adalah jenis ombak dengan zona take-off kiri yang membentuk dinding gelombang disambung dengan barel yang bergulung cepat. Cocok bagi peselancar tingkat menengah. Selain sebagai tujuan para peselancar, baik lokal maupun internasional, memburu ombak-ombak besar, keindahan alam pulau cantik ini tak perlu diragukan lagi. Kondisi alam yang masih alami terjaga adalah juga tempat wisata rekreasi yang cocok bagi keluarga. Snorkeling, diving, atau sekedar bersantai di pantai menikmati pemandangan, ditemani kesiur angin yang sejuk, sambil menunggu matahari tenggelam adalah daya tarik lain dari sebuah kawasan wisata bahari. Kegiatan fotografi juga menjadi sesuatu yang layak dan menarik dilakukan demi mengabadikan keindahan alam Mentawai. Untuk lokasi selancar, Anda dapat menuju beberapa titik di sekitar Pulau Sipora. Selain 4 titik selancar yang sudah dibahas di bagian keterangan sebelumnya, tujuan selancar yang sudah tersohor dapat ditemukan di Dusun Katiat. Berada di ujung selatan Pulau Sipora, dusun ini tepatnya berada di Desa Boswa yang dapat ditempuh sekira 4 jam perjalanan menggunakan speedboat dari Tua Pejat. Dusun Katiat terkenal karena gulungan ombaknya yang sempurna dengan ketinggian mencapai 3 hingga 4 meter. Pantai di dusun ini relatif memiliki banyak karang, namun hal tersebut tak menyurutkan niat para peselancar untuk memburu ombaknya. Ombak di Dusun Katiat sangat baik diburu pada awal bulan April hingga Desember. Selain Dusun Katiat, tempat selancar lainnya yang sudah dikenal para peselancar hingga dunia internasional adalah Karangmanjat. Gulungan ombak yang sangat panjang menjadikannya salah satu tempat favorit yang kerap mengundang wisatawan. Selain itu, Karangmanjat juga merupakan lokasi wisata snorkeling dan diving yang tak boleh disepelekan. Perairan Karangmanjat memiliki persentase karang hidup yang paling bagus dan hal ini mendorong hidupnya beragam ikan yang merupakan keindahan bawah laut yang layak diselami.
Pulau cantik berpasir putih dengan dihiasi pohon kelapa ini memiliki keragaman dan kelimpahan keanekaragaman hayati yang tinggi. Hamparan terumbu karangnya yang luas adalah kawasan yang dilindungi pemerintah Mentawai. Gosong Siasiat adalah tempat menyelam yang juga menarik ditelusuri sebab keanekaragaman ikan dan keindahan terumbu karangnya. Ghost pipefish, nudibranch, udang harlequin, gurita, kuda laut, beragam jenis kepiting, penyu, dan lainnya dapat dijumpai di kedalaman laut sekitar Gosong Siasiat. Terdapat bandara udara di Pulau Sipora tetapi hanya untuk penerbangan charter. Selain itu, jalur yang lebih banyak dipilih untuk menuju Pulau Sipora adalah dengan naik perahu atau speedboat. Perahu biasanya akan menuju Pulau Siberut terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan perjalanan ke Pulau Sipora dan pulau-pulau lain di Kepulauan Mentawai. Pulau Pagang. Pulau Pagang, sebuah pulau imut di tengah laut barat Sumatera, kini menjadi ikon baru pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Pulau ini diharapkan dapat mengangkat image dan potensi provinsi ini di bidang pariwisata, tentunya. Apa yang istimewa dari pulau ini? Pulau seluas 10 hektar ini punya pantai berpasir putih yang empuk dan hangat, pohon nyiur melambai mendominasi hutan kecil yang masih alami. Dikelilingi perairan berwarna biru jernih nan tenang dan gugusan terumbu karang yang terpelihara membuat Pulau Pagang menjadi incaran mereka penghobi snorkeling, atau sekedar ingin merasai sensasi berenang di laut lepas. Secara administratif, Pulau Pagang adalah bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Travelers. Dan kamu bisa mendatanginya lewat 2 jalur. Pertama, dari Kota Padang. Carilah angkot jurusan Pelabuhan Muaro, terus sampai di pelabuhan kamu bisa menyewa perahu motor untuk membawamu ke Pulau Pagang. Durasi penyeberangan juga nggak lama, hanya sekitar 40 menit hingga 1 jam. Kedua, lewat Kabupaten Pesisir Selatan. Dari pusat kota naik angkot atau taksi ke Pelabuhan Carocok Tarusan, terus di pelabuhan kamu bisa menyewa perahu motor bapak-bapak nelayan yang akan mengantarmu ke Pulau Pagang dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Tarif sewa perahu motor, baik di Pelabuhan Muaro maupun Pelabuhan Carocok cukup bervariasi dan amat tergantung dari keahlianmu bernegosiasi alias menawar. Kalau pengen irit, gabung aja sama rombongan lain yang mau menyeberang ke Pulau Pagang, Travelers. Kalau kamu agak ngeri naik perahu motor, kamu bisa pilih alternatif ketiga. Dari Pasaraya Padang cari ojek yang mau membawamu ke Pelabuhan Bungus. Di pelabuhan ini tersedia kapal penumpang berukuran kecil lengkap dengan nahkoda dan awak kapal yang bisa disewa untuk menyeberang ke Pulau Pagang dengan kapasitas 6-8 orang. Tapi harga sewanya sedikit mahal, antara Rp1.000.000 sampai Rp1.250.000. Last but not least, pilih aja paket tur ke Pulau Pagang kalau kamu nggak mau repot cari-cari perahu sewaan dan tempat menginap. Harga paket tur juga nggak mahal-mahal amat, hanya sekitar Rp400.000 Rp500.000 per orang. Itu udah termasuk ongkos sewa perahu, penginapan dan makan 2 kali sehari. Pulau Pagang yang cantik dan lengang pas banget buat kamu yang hobi jalan-jalan tapi nggak suka keramaian. Atau kalau kamu pengen seru-seruan sama teman-teman satu geng tanpa diganggu mengganggu siapapun. Pergi-pergi jamin kamu nggak akan lupa rasanya hidup di Pulau Pagang, pulau dengan perkampungan terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kamu mungkin hanya akan mendengar suara debur ombak sepanjang hari, dan jangan harap bisa nonton TV atau mengutak-atik gadget karena listrik di Pulau Pagang sangat terbatas. Satu hal yang mesti kamu punya sebelum berpetualang ke Pulau Pagang adalah kesiapan mental, apalagi kalau kamu udah terbiasa hidup enak sebagai anak kota, Travelers. Selain baju yang nyaman dan menyerap keringat, jangan lupa bawa air mineral, roti, camilan dan bahan makanan siap saji, mie instan, karena enggak ada warung di Pulau Pagang. Terus jangan lupa bawa lotion anti nyamuk atau obat nyamuk bakar buat menghalau nyamuk Pulau Pagang yang terkenal ganas. Cairan pencuci tangan dan tisu basah wajib hukumnya supaya tanganmu tetap higienis sebelum menyentuh makanan apapun. Alat snorkeling harus kamu bawa dari rumah karena di Pulau Pagang belum tersedia jasa rental perangkat snorkeling yang layak. Meski fasilitas di Pulau Pagang masih sangat sederhana, bukan berarti kamu akan kehilangan keceriaan, Travelers. Berkenalanlah dengan warga penghuni Pulau Pagang, siapa tahu mereka mengizinkanmu ikut menangkap ikan atau bersedia mengantarmu trekking ke bukit kecil di tengah pulau. Panorama Laut Barat Sumatera dari bukit kecil ini tampak begitu indah dan sempurna.
Bayangkan kamu sedang berada di ketinggian, memandang birunya laut di mana-mana. Ada pulau-pulau karang kecil, terus ada juga perahu-perahu nelayan di sana dan tampaklah kemegahan kota Padang di kejauhan. Cocok buat difoto dan dipamerkan di timeline akun sosmed kamu. Penduduk yang tinggal di Pulau Pagang memang enggak banyak, tapi mereka cukup ramah kok sama wisatawan. Kalau kamu pandai mengambil hati, mungkin mereka akan mengundangmu makan bersama menikmati kuliner khas kepulauan, yaitu ikan laut bakar plus nasi hangat dan sambal dan gratis pula.